Bapak Agus Sutanto dengan riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Cepiring dengan posisi staf dana tahun 2006 sampai 2008, dengan posisi staf kredit tahun 2008 sampai 2010, Kepala Kantor Kas Limbangan tahun 2010 sampai 2014, Kepala Kantor Kas Kaliwungu bulan April hingga November 2014, Kepala Bidang Kredit dan Pemasaran 2014 sampai 2015. Riwayat karir pekerjaan di BPR Mitra Harmoni Mataram dengan posisi Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan tahun 2015 sampai 2017. Posisi Direktur Utama tahun 2017 sampai sekarang. Melihat Pak Bambang itu kasihan. Itu siapa yang ngambilin kursi ini? Yang paling tinggi kursinya. Teman-teman semuanya pendek-pendek, kakinya jadi menggantung ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya bersyukur sekali pada kesempatan hari ini yang biasanya kalau di wilayah Mataram dan Bali saya selalu mengucapkan Om Swastiastu. Akan tapi di sini kan kita satu frekuensi ya. Kita semuanya Muslim, jadi enak. Jadi saya tidak perlu berbahasa basi. Oke, jadi saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Walaupun saya banyak sekali yang tidak kenal ya. Karena dulu di zaman saya kan cuma berapa orang. Sekarang bayangin sudah 200 orang. Luar biasa, aplaus untuk BPR Nusamba Cepiring. Pada kesempatan hari ini, memang saya kemarin kan dibel sama Pak Bambang ya. Tolong, kasih cerita pada teman-teman yang ada di Cepiring. Katanya temanya sukses story ya Pak Bambang ya. Akan tapi kalau kita bicara sukses, story, perjalanan ya. Yang tentunya kan perjalanan itu ada yang melelahkan, ada yang mengenakkan, dan mungkin ada pula yang mengharukan. Akan tapi saya berdiri di sini di hadapan teman-teman semuanya ya, khususnya karyawan BPR Mitra Harmoni Mataram. Jadi saya anggap teman-teman yang ada di sini semuanya merupakan orang-orang yang sukses. Karena Anda semuanya berada di Nusamba Cepiring. Sukses semuanya untuk teman-teman semuanya. Plus. Karena apa? BPR Mitra, mohon maaf. Pak Bambang 7 tahun Mbak saya Pak, supaya saya nggak lupa. Karena apa? BPR Nusamba Cepiring ini dipandang oleh nasional. Jadi tak heran, semuanya kan ngambilnya dari Cepiring. Ini dari yang terjelek sampai yang tercantik sampai yang terganteng itu kan laku di mana-mana. Ada yang di Mataram, di Pulau Komodo, ujung kulon Mas Eka ya kan. Ujung kulon ya Badak ya kan. Kalau saya Komodo ya aman ya di tengah-tengah Pak Bambang itu. Oke, jadi kalau kita bicara sukses ya, yang tentunya kan perjalanan saya memang benar-benar saya mulai dari nol ya. Walaupun sebelumnya
saya pernah bekerja di luar Nusamba Cipiring. Sebelumnya saya pernah menjadi kutu loncat. Akan tapi saya hadir di BPR Nusamba Cipiring, saya menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Karena disitulah, di BPR Nusamba Cipiring inilah akhirnya saya bisa menemukan semuanya. Teman-teman semuanya yang ada di sini sangatlah tepat bisa bergabung di Nusamba Cipiring. Karena BPR Nusamba Cipiring secara tidak langsung sudah mengawali karir dari awal untuk menjadi karir yang lebih sukses ke depannya. Aplaus untuk BPR Nusamba Cipiring. Ya memang kalau melihat perjalanan saya ya, bisa dibilang saya mulai dari nol, dari staf dana. Saya kebetulan kan, saya tahun 2015 kalau nggak salah tadi ya, lupa saking lamanya. Saya bareng dengan 2 orang, di sini masih ada Pak Adi Yuwono. Mana Pak Adi Yuwono? Mana? Pak Adi, Pak Adi. sukses Pak Adi. Pak Adi mana Pak Adi? Pak Adi bersyukur masih dekat di sini ya, saya udah jauh ya kan. Soal gaji saya ditambah karena kan perjalanan saya di sana untuk beli tiket Pak Adi ya. Tiket pesawat ya kan. Naik pesawat Pak Adi, saya dulu naiknya Revo ya kan. Iya kan. Syukur alhamdulillah. Dulu saya awal kali naik pesawat tuh bingung. Rasanya kayak apa naik pesawat? Saya naik itu nanya bingung. Lihat kanan kiri, oh pakai sabuk pengaman seperti ini. Akhirnya sekarang biasa Pak. 1 bulan saya bisa 2, 3, 4 kali Pak Bambang naik pesawat. Ya, Terus gitu. dong. Oke, saya mengawali dari staf dana. Yang memang di awal saya karir, saya mengikuti Pak Bambang. Pak Bambang, Pak Dwi merupakan sosok yang luar biasa bagi saya. Yang mungkin cara hati kecil dulu di saat saya belum seperti ini, mungkin saya merasa didolimi sama Pak Bambang. Karena saya kan nggak pernah ditempatkan di tempat yang terdekat dengan rumah. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, rumah saya di dekat-dekat Sukorejo, Deso, yang ada di Patean. Deso, ya kan? Akan tapi, saya belum pernah dapat kantor yang ada di sana. Saya dapat pertama kali di Bojah, lanjut langsung di Limbangan, langsung di Kaliwungu, langsung di kantor pusat. Setelah itu saya dilimpar ke Mataram. Itu suatu perjalanan. Dari perjalanan itu sebenarnya kita ambil hikmahnya ya. Kalau kita selalu berpikir, wah ini saya ditempatkan di tempat yang paling jauh. Oh ini mungkinkah direksi nggak seneng sama saya? Jangan sampai berpikiran seperti itu. Memang direksi memilih kita ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keinginan direksi. Itu sebenarnya kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh saya, pertama kali saya ditempatkan di Bojah karena saya orang gunung. Orang gunung secara otomatis saya harus sama dengan karakteristik yang ada di wilayah pegunungan. Jadi supaya masyarakat yang ada di pegunungan bisa menerima. Kalau dengan karakter yang keras kan kayaknya nggak mungkin Pak Bang ya. Syukur, sorry Pak Bang. Tapi syukur alhamdulillah. Lewat. Saya di Bojah akhirnya saya bisa menemukan jodoh Pak Bambang. Jadi Pak Bambang itu orang yang paling luar biasa mencarikan jodoh saya dan juga rezeki saya. Tapi jangan nyari jodoh di Cipiring, itu kurang asik. Nyari jodoh di Cipiring, sudah di psikologi, sudah di kesehatan. Lah kok enak, upeti Pak Bambang. Tanya Mas Imam Santoso. Adakah yang cari jodoh di Cipiring? Imam, tanya Mas Tony, tanya. Kamu bukan gentle nih Pak Imam. Nyari jodoh itu tempat lain. Lah kok enak sudah di psikologi, sudah di kesehatan, tinggal nyomot. Tarik Pak Bang upetinya Pak Bang. Itu. Jadi saya bersyukur mendapat panutan Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang itu orang yang sangat baik. Walaupun saya dulu berpikiran, Pak Bambang jahat sekali, baik sekali itu. Saya sekarang bisa menemukan, Pak Bambang itu benarnya kan sangat memikirkan kita semuanya. Tapi kadang kan teman-teman nggak salah semuanya. Saya dipindah tempat jauh, Pak Bambang, Pak Bambang ini nggak seneng nih sama saya. Akan tapi sebenarnya kan Pak Bambang itu dalam rangka mendidik kita. Yang akhirnya sebagai contoh saya seperti ini ya.
Mungkin kalau saya tidak dipindah-pindah sama Pak Bambang, saya nggak mungkin mau di Mataram. Jauhnya minta ampun, ninggalin anak istri. Di sana ketemu janda-janda. Wow, yang belum tahu itu luar biasa. Pak Dwi itu ke Gili Trawangan itu luar biasa tuh. Pengen ke sana terus, saking banyaknya sumur. Pak Bambang, cukup dulu ya. Ya. Nanti lebih 2 menit ya. Nanti Oke, mungkin itu ya perkenalan dari saya. Sukses untuk semuanya. Terus buat Mas Agus. Ya, luar biasa tadi Mas Agus sampai ke Mataram. Lanjut, ini yang kedua siapa ini? Bapak Wahyu Eka Saputra dengan riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Cepiring dengan posisi staf kredit tahun 2007 sampai 2009, posisi Kabid P2K tahun 2009 sampai 2014, posisi Kepala Cabang Ungaran tahun 2014 sampai 2015. Riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Tanjung Sari dengan posisi Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan tahun 2015 sampai 2016, Direktur Utama tahun 2016 sampai sekarang. Pengalaman organisasi DPP Perbarindo sebagai Ketua Bidang Hukum dan Peraturan tahun 2018 sampai sekarang. DPD Perbarindo Jawa Barat sebagai Ketua Biro Organisasi dan Hukum tahun 2019 sampai sekarang. Luar biasa. Ini kehadiran dari DPP Perbarindo Pusat ini. Monggo, silakan Mas. Ya, 5 menit ya. Tadi korting 7 menit kurang 2 menit ya. Belum masuk sudah suruh keluar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Ustadz, kalau salam itu doa. Betul Pak Ustadz Sabil ya? Betul. Ya. Bagi yang jawab salam itu keras, saya doakan tambah rezeki. Dan yang punya utang segera lunas. Bagi yang menjawab salam pelan, saya doakan lebih tambah percaya oleh bank-bank untuk menambah hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pagi, luar biasa. Baik, luar biasa dari seluruh pejuang BPR Nusamba Cepiring tentunya. Karena jiwa kami masih jiwa Cepiring. Jadi I love you Nusamba Cepiring. Baik, yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita tunggu para petuah, para mentor kita semua. Mentor saya Pak Haji Duyono Sem. Sem itu SEMM, biar cepat Sem. 5 menit suruh ngomong soalnya. Bapak Haji Bambang Susanto Sem, SEMM. Ibu Fitrianingsih, bunda saya. Dan juga bapak-bapak pengurus BPR Nusamba, BPR Mitra Harmoni se-Indonesia yang hadir juga di tengah-tengah kita semua. Dan yang kami hormati, kami banggakan para senior-senior saya di BPR Nusamba Cepiring. Salam hormat dari saya. Dan juga teman-teman seperjuangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi insya Allah saya ingat sekali perjuangan bersama teman-teman semua. Aplaus buat teman-teman semuanya ya. Karena bagaimana kita bekerja berjuang bersama-sama, bekerja kurang untuk 24 jam. Banyak teman-teman di sini saksi hidup untuk bekerja kadang jam 8 pagi, hari ini pulangnya jam 5 sore hari besok. Banyak saksi dan bahkan kadang, mohon maaf, kita sampai jam 10 malam nyanggung orang. Ada orang yang setengah 4 itu pulang, setengah 5 mau keluar rumah. Saya sudah di depan pintu.
Saya masuk kantor jam 8 ke Pak Bambang, mohon maaf Pak, saya sandalan jepit, masih pakai kaos oblong karena saya belum pulang dari tadi malam untuk menyelesaikan masalah NPL di Nusamba, Tanjung Sari, dan banyak orang saksi-saksi hidup. Nusamba Cepiring, mohon maaf, balik akun Tanjung Sari. Plus buat Pak Eka. Jadi banyak yang menyaksikan. Bahkan saya di alun-alun Demak itu Mas Arif itu saksinya. 1:30 pagi Mas Arif ya. Kita ada tugas di Demak yang kita selesaikan 1:30 pagi sampai subuh kadang. Mas Rohmat itu sampai kadang kita hajar sampai jam 24 jam lebih. Pak Trasno itu saksinya Pak Trasno ya. Sampai subuh saya di Ngelimpung Pak Trasno. Ya itu tentunya perjuangan bersama teman-teman yang tidak bisa saya lupakan. Karena teman-teman lah saya juga bisa kayak gini. Yang selanjutnya yang saya hormati juga para pejuang BPR Nusamba Cepiring yang juga banyak yang baru-baru juga yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya alhamdulillah wasyukurillah pada hari yang luar biasa ini, hari yang penuh berkah ini, semoga membawa sebuah keberkahan buat kita semua. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, beri nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita semua bisa bersilaturahmi bersama-sama di BPR Nusamba Cepiring dan semoga kita semuanya senantiasa sehat, sehat jasmani, sehat rohani dan juga yang paling penting sehat kantong. Iya, tapi saya yakin dan percaya kalau karya Nusamba Cepiring Pak, kantongnya tebel-tebel Pak. Amin. Amin. Isinya kertas merah-merah. Semoga tulisannya 100.000 bukan nota. Sorry tagihan Pak. Ya, alhamdulillah hari ini saya bersyukur dan tentunya terima kasih kepada pengurus BPR Nusamba Cepiring, Bapak Haji Duyono, Pak Bambang, Bu Fitri yang sudah mengundang kami semua. Kalau berkaitan dengan sukses tentunya sebenarnya kami belum apa-apa teman-teman. Karena di ruangan ini ada orang yang lebih sukses, orang yang lebih hebat. Teman-teman bisa lihat di sini para pimpinan BPR Nusamba, BPRS Mitra Harmoni yang lahir dari Nusamba Cepiring. Ada mungkin 14 orang ya Pak ya? 14 orang lahir dari Nusamba Cepiring. Sebenarnya yang hebat kita atau pimpinan kita? Siapa? Seluruh karyawan. Yang hebat kita atau pimpinan kita dulu nih? Nah, pada waktu itu kebetulan teman-teman yang di sini dilahirkan, diterbitkan untuk menjadi pengurus dan selalu dididik oleh pimpinan kita di masa Pak Duyono sebagai komisaris utama, Pak Bambang sebagai direktur utama. Aplaus buat beliau berdua. Sebenarnya beliaulah yang paling hebat di ruangan ini yang harusnya duduk di sini. Yang harusnya kita wawancarai. Mohon izin Pak. Wani aku saiki. DPP. Allahu Akbar. Ya, itulah beliau yang hebat. Nah, karena guru bagaimana mencetak murid-muridnya, memberikan ilmu yang sama, membekali pelatihan-pelatihan yang sama. Tapi terkadang muridnya itu hasilnya berbeda-beda. Bener nggak? Ada yang warnanya hijau, bukan PKB dan P3 ya. Ada yang warnanya kuning, bukan Golkar dan bukan. Iya. Ada yang warnanya merah. Itu pimpinan-pimpinan yang ada saat ini, Pak Duyono, Pak Bambang, Bu Fitri, bagaimana meng-create acara hari ini. Success story. Kalau bicara story itu saya ingat film Love Story Pak, Epse Pak. Epse ya? Bahasa orang Sunda, siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F, itu fitnah. Podo wae ya Mas. Ya, jadi kalau bicara sukses sebenarnya di sini masuk tujuan acara yang kita create bukan untuk sukses satu persatu. Tapi Pak Dwi, Pak Bambang, Bu Fitri mengajak kita untuk sukses bersama-sama. Aplaus buat kita semuanya di hari ini luar biasa. Dan mohon maaf, saya izin kepada panitia, mohon maaf saya pakaian batik sendiri Pak. Karena kekurang tahuan saya akan undangan dress code peserta putih Pak. Paling tua memang. Dale aku Pak. Iya. Ya, saya ngebel Mas Bro Andin, karena Mas Bro Andin saya panggil Bro. Beda tipis lah umur lah ya. Mas Bro 35 kan, saya 34. Jadi Mas Bro Andin pakaiannya apa? Putih Mas, mateng aku. Pikiranku putih mau ngau singlet. Aku nggone. Aku nggone batik. Karena wah, masa nggak aku pakai singlet? Karena bicara konteksnya kaos singlet teman-teman, saya punya pengalaman yang paling memalukan. Dan saya orang yang paling malu di ruangan ini kalau ketemu Bu Fitri. Lah gimana? Ibu Fitri itu tahun 90 masuk Nusamba, Cepiring ya Bu ya. Sudah ketemu saya,
pada saat saya umur 6 tahun. Ya memang orang rasa Bu nak tuwa. Pada saat saya umur 6 tahun, kaos singlet jare sempakan tok. Waduh ya Allah, berarti Bu Fitri ngerti jerohanku dong. Ngerti ngono saiki koncoku, aku mbiyen nggo jas. Sapa ngerti kita berjodoh ya Bu ya? Ya makanya semoga pakaian batik saya. Waktu habis Mas Eka. Siap. Ya, baik teman-teman. Prinsipnya teman-teman dalam melakukan sebuah sesuatu, kalau kita bisa berjalan, kenapa mesti merangkak? Kalau kita bisa berlari, kenapa mesti berjalan? Kalau kita bisa melompat dan melaju, kenapa mesti berlari? Mari bersama-sama melaju untuk menjemput kesuksesan bersama-sama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan ridho terhadap apa yang kita lakukan semuanya, dan memberikan perlindungan kepada semua sehingga kita selamat fid dunya wal akhirat. Pekerjaan yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita untuk nantinya menjadi amal pada saat kita dihisab, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah kita yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumul kiamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tidak hanya jadi pengurus BPR, tapi beliau juga Perbarindo pusat. Kalau saya cukup di daerah, beliau pusat. Plus sekali lagi. Siapakah tokoh berikutnya? Kita lihat. Bapak Angga Lesmana dengan riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Cepiring dengan posisi staf dana tahun 2008 sampai 2010. Posisi staf kredit tahun 2010 sampai 2012. Kepala Kantor Kas Ambarawa 2012 sampai 2014. Kepala Kantor Kas Bergas tahun 2014 sampai 2016. Kepala Kantor Kas Sukorejo tahun 2016 sampai 2018. Riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Banguntapan dengan posisi Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan tahun 2018 sampai 2019. Riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Temon dengan posisi Direktur Utama tahun 2019 sampai sekarang. Cek. Saya di bawah Pak Bambang izin, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih Pak Duyono, Pak Bambang, Bu Fitri atas waktunya. Opening speech cuma 5 menit buat masing-masing kami sih. Saya bingung harus mulai dari mana. Pengen lihat semangatnya aja. Saya mulai dari pantun aja nggih. Oke. Petir. Sik Mas, sik bro. Wis arep nganu arep angkatan aja. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si dia. Apa kabar yang hari ini sudah hadir? Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Tepat bulan Juli tahun 2008 saya ketemu dengan teman saya di rumah. Saya belum masuk Nusamba Cepiring. Juli 2008 saya ketemu teman saya main bola bareng. Teman saya bilang, bro Nusamba Cepiring ono lowongan, coba masuk ke lamaran. Kemudian saya masuk ke lamaran. Perjalanan sampai sekarang, beliau salah satu teman saya yang berjasa atas perjalanan saya di Nusamba Cepiring. Karena informasi teman saya tadi, saya bisa
bergabung di Nusa Samba Cepiring dan bisa berdiri bergabung dengan Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dong, aplaus buat Mas Hanggar Wahyu Widiatmoko. Mas Angga. Mas Andin. Mas Hanggar ada sedikit souvenir, Mas Hanggar. Dia. Mas Hanggar. Bila Hanggar dong. Bro. Thank you ya. Thank you. Samsung anu ya. 9 tahun perjalanan saya di Nusa Samba Cepiring, saya bergabung di kantor operasional cukup lama, kemudian gabung juga di kantor cabang Ungaran. Ada satu orang teman saya yang bagi saya cukup berarti dalam memberikan ilmu, termasuk merusak totonan perkataan saya, dan mungkin dia salah satu paling legend, the one and only Mas Adi Yuwono. Bro, salaman bro, thank you. Samsung A7 bro. Berpindah ke kantor cabang Ungaran. Pertama kali saya bertugaskan di kantor Kas Ambarawa. Ada satu cewek manis. Siapa dia? Ada satu cewek manis yang buat saya ini, mbak-mbaknya itu cukup meneduhkan, cukup menenteramkan. Tepuk tangan dong buat Mbak Titin. Mbak Titin. Salam ya Mbak, buat suaminya ya Mbak. Aku kenal bojone Mbak Titin bro. Satu lagi, cewek Ungaran. Cewek Ungaran. Saya udah lihat tadi kok. Mbak Puji Lestari. Mbak Puji Lestari bro. Berat 3.000 bro. Karo pencitraan ya bro. Dan aman sih. Ada satu lagi ya Mas. Oke. Salah satu sosok yang saya kagumi, beliau itu ya sosok fenomenal, sosok legend. Ya terkadang beliau memang galak, tapi sebenarnya sayang sih. Tapi memang kadang penyampaiannya yang mengebut-ngebut, tapi apapun itu beliau salah satu sosok contoh suri teladan yang baik untuk Nusa Samba Ungaran. Kepada Pak Arif Alifuddin, legend Pak Arif, the one and only Pak. Matur suwun Pak Arif, semua petuanya pengalaman 3-4 tahun bareng Pak Arif. Diseneni wis biasa, diseneni Pak Arif nih jengkele karo sapa tetep nyeneni karo aku ya. Mboten Pak Arif. Oke, saya cuman tadi sedikit gimmick biar first impressionnya dapat. Jadi momentum kali ini sangat cukup berharga kepada teman-teman yang terutama masih pejuang-pejuang muda. Kami cuman pesan, kami yang sudah lewat dari Nusa Samba Cepiring, pilihan Anda rekan-rekan tepat untuk bergabung di Nusa Samba Cepiring. Bahkan kami pun Nusa Samba Cepiring bagi kami tetap di hati, tetap istimewa. Seperti lagunya Darboy. Ini mestinya ada keyboardnya Pak Babang. Kelintung. Harmoni Senja ya. Simfoni Senja. Simfoni Senja. Oh iya ya, link YouTube Nusa Samba Temu dilihat ya. Biar jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, komen, termasuk kemarin kita endorse dengan Guyon Waton, silakan komen saja. Jadi saya pesan bagi kami Nusa Samba Cepiring tetap di hati, tetap istimewa seperti lagunya Darboy yang terbaru. Awalannya kowe kok lali ya? Kowe aja sumelang tresno ku ora bakal ilang
ibarat koyo kudoku Jogja Cepiring jen istimewa. Loh, buat Mas Angga. Ya, beliau yang punya bandara nih, Bandara Jogja pindah ke Kulon Progo. Nah, luar biasa, nanti tunggu tanggal mainnya, bagaimana temuan ke depan. Siapa tokoh selanjutnya? Silakan. Bapak Ibnu Setiawan Budi Wicaksono dengan riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Cepiring dengan posisi staf dana tahun 2008 sampai 2011, posisi staf kredit tahun 2011 sampai 2014, Kepala Kantor Kas Limbangan tahun 2014 sampai 2015, Kepala Bidang Kredit dan Pemasaran tahun 2015 sampai 2017. Kepala Kantor Kas Cepiring tahun 2017. Riwayat karir pekerjaan di BPR Mitra Harmoni Mataram dengan posisi Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan bulan September 2017 sampai 2021. Riwayat karir pekerjaan di BPR Nusamba Adiwerna dengan posisi Direktur Utama tahun 2021 sampai sekarang. Ini kalau rambutnya putih Pak Ganjar ya. Oke, terima kasih Pak. Saya nggak mau kalah dengan Mas Angga Pak, saya juga mau turun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tapi ada beban buat saya ini Pak. Karena yang terakhir, nasib orang terakhir itu kan materi sudah saya siapkan untuk ngomong, ternyata udah diambil mereka semua begitu kan. Bingung mau ngomong apa. Tapi sedikit gambaran perjalanan saya di Nusamba Cepiring ya, di Nusamba Cepiring, bahwa saya dengan Pak Angga kebetulan satu letting September 2008. Kami masuk, saya ingat betul waktu itu bulan puasa Pak. Bulan puasa kami masuk kurang lebih 1 minggu udah lebaran. 1 minggu udah lebaran. Tapi meski kita cuma masuk 1 minggu, kita dulu masih dikasih THR gitu kan. THR walaupun kalau boleh saya sebut nominal Pak, lumayan 100.000. 1 minggu kita masuk sudah dikasih THR, luar biasa. Nah, saya lihat dan saya ketemu kepada senior-senior semua, teman-teman, saudara, sahabat semua yang ada di Nusamba Cepiring. Bukan membeda-bedakan, tetapi hari ini saya ingin ngajak teman-teman saya yang masih satu letting dengan saya, yang kebetulan masih banyak di sini. Ada beberapa yang masih bertahan dari kurang lebih dulu 18 orang Mbak. Kami satu angkatan dengan segala dinamikanya, ada yang keluar, ada yang gugur dan lain sebagainya. Tapi letting kami termasuk yang masih banyak bertahan Mbak di Nusamba Cepiring. Kalau boleh minta izin kepada teman-teman kami yang satu letting untuk berdiri. Yang pertama kami lihat bagi-bagi THR Pak. Siap. Yang pertama kami lihat ada kakak saya, Mas Dina. Bener ini kakak saya Pak. Beliau ini sepupu kakak sepupu istri saya gitu ya. Ini perlu saya jelaskan Pak di sini Pak. Gitu. Kakak sepupu istri saya, maka saya kalau manggil beliau ada Pak D. Pak D Dimas, mohon berdiri Pak D Dimas. Oh berdiri. Sebelum saya persilakan duduk, jangan duduk dulu ya. Kalau ngerjani. Yang kedua, ini tolong nanti saya diingatkan kalau ada yang kelewatan ya. Geser ke sebelah
sendiri. Nah, ada cewek cantik ini Pak, Mbak Soraya. Apa kabar Mbak Soraya? Boleh berdiri Mbak Soraya. Mbak Soraya ini juga angkatan kami Pak, angkatan kami. Kemudian boleh saya lanjut, ada siapa lagi ya? Mas Imam, Mas Miftahul Imam. Kurang ganggu, Mas Miftahul Imam ada di belakang ya. Terima kasih Mas Imam. Kemudian ada lanjut lagi Mas Prayit. Mas Prayit. Halo Mas Prayit, apa kabar Mas Prayit? Alhamdulillah sehat juga ketemu. Selanjutnya ada Mbak Dianpur. Oh, sehat Mbak Dian nih. Mbak DP, apa itu panjang ini? Oh, Dian Prayit. Leti nggak pernah berubah Pak, Leti Pak. Nggak pernah berubah Pak, Leti Pak. Ada lagi Mas yang kelihatan Mas? Oh, Mas Gayal. Mas Gayal, ini Mas Gayal ini yang paling awet muda Pak. Di kita minimal perutnya masih sama dari pertama masuk sampai sekarang. Kalau saya kan sama Mas Angga kan bertambah umur bertambah perut gitu. Ada lagi nggak Mas kira-kira Mas? Mohon maaf. Mas Muhtas itu, Mas Muhtas. Mas Muhtas. Expired itu. Expired. Oh iya. Udah ya Mas ya? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Untuk 6 orang itu kebetulan saya juga bawa oleh-oleh untuk teman-teman. iPhone. Minta tolong dong Mas. Yang ini. Yang ini bener. Dibawain Mas. Minta tolong Mas. Tolong dibagi-bagi aja Mas. Silakan. Apa adanya nggih? Hanya sekedar sebuah bentuk. Nggih. Sebuah bentuk pertemanan aja buat saya dan teman-teman yang kebetulan satu letting dengan kami. Semoga persahabatan kita, pertemanan kita tetap langgeng apapun yang terjadi. Dan tentunya satu hal yang istimewa hari ini kami bisa diundang oleh Pak Bambang khususnya untuk mudik ya. Mudik karena Nusamba Cepiring buat kami adalah rumah. Rumah yang selalu kami siap untuk pulang, kami siap untuk berbagi dan bercerita dengan seluruh teman-teman semua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, biar waktunya paling cepat saya Pak ya. Saya dapat door prize nanti Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa dari Pak Ibnu. Sekali lagi plus dong buat Pak Ibnu.